الاعتداء يا الليلة شباب الماضية قصف جديد ما بنهيئة الأركان خالص قصف جديد يا شباب means to sow discord and conflict, disregarding the fact that Syrians Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini, serangan besar kembali dilancarkan oleh Israel ke wilayah Suriah. Yang membuat serangan kali ini berbeda adalah sasarannya yang begitu strategis, jantung pemerintahan dan militer Suriah. Gedung kepresidenan serta pusat-pusat militer dihantam oleh misil-misil berkekuatan tinggi, meninggalkan kehancuran yang tidak bisa diabaikan. Ini bukan sekadar serangan biasa, melainkan serangan yang menimbulkan pertanyaan besar, mengapa Israel melakukan hal ini? Mengapa Israel bisa dengan mudah melancarkan serangan ke negara-negara lain seperti Lebanon, Gaza, bahkan Iran? Dan mengapa komunitas internasional tampaknya tidak mengambil langkah konkret untuk menghentikannya? Sementara itu, ketika serangan ini terjadi, bagaimana reaksi dari Iran, khususnya dari Menteri Luar Negeri mereka? Semua pertanyaan ini akan kita bahas dan analisis dalam video ini. Secara geografis, Israel berbatasan langsung dengan Lebanon dan Suriah di bagian utara. Dan seperti tetangga yang merasa punya hak lebih, Israel secara konsisten diberitakan menyerang wilayah-wilayah di sekitarnya. Serangan terbaru ini menyasar Suriah, negara yang baru saja mengalami perubahan kekuasaan setelah tergulingnya Bashar al-Assad. Serangan tersebut mengarah langsung ke pusat kota Damaskus, menghancurkan fasilitas penting seperti gedung kementerian dan markas militer yang letaknya berdekatan dengan gedung kepresidenan. Ini jelas merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan bentuk nyata dari ketidakpedulian terhadap kedaulatan negara lain. Pertanyaannya kembali muncul, apa sebenarnya alasan Israel menyerang Suriah? Berdasarkan informasi yang dihimpun dari laporan Al Jazeera, sejak kekuasaan Bashar al-Assad mulai melemah, Israel terus memperluas operasi militernya di kawasan tersebut. Hingga saat ini, tercatat lebih dari 400 serangan telah dilakukan oleh Israel terhadap wilayah Suriah. Bahkan ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa mengecam tindakan ini, Israel tetap melanjutkan serangan ke zona penyangga yang sejak 1974 seharusnya menjadi wilayah netral antara kedua negara. Pola serangan ini tak hanya terjadi di Suriah, tetapi juga terlihat di Lebanon, Iran, dan Palestina. Setiap kali melakukan serangan, Israel selalu menyatakan bahwa target mereka adalah fasilitas atau pasukan militer Iran yang berada di Suriah. Namun, pihak Iran dengan tegas membantah klaim tersebut dan menyatakan bahwa tidak ada satupun pasukan mereka yang secara aktif berada di wilayah Suriah saat ini. Serangan ini menambah panjang daftar tindakan ofensif Israel di kawasan, dan sekaligus memunculkan kembali perdebatan lama tentang impunitas dan ketidakseimbangan respons dari komunitas internasional terhadap agresi di Timur Tengah. Israel baru-baru ini menyatakan bahwa fokus utama mereka saat ini adalah menghancurkan infrastruktur militer Suriah, sekaligus memperluas pengaruhnya di wilayah selatan negara tersebut. Bahkan, dalam laporan disebutkan Israel secara terbuka mengakui serangan terhadap fasilitas militer dan Kementerian Pertahanan Suriah sebagai bentuk peringatan keras bagi pemerintahan baru di Damaskus. Inti pesannya jelas, jangan dekati wilayah selatan Suriah yang saat ini berada di bawah kendali Israel. Tindakan Israel ini tidak hanya berupa serangan udara, tetapi juga disertai dengan pergerakan militer yang signifikan. Pasukan Israel dilaporkan telah masuk lebih jauh ke bagian selatan Suriah, mendirikan pangkalan militer baru, dan secara sepihak menetapkan garis kendali. Jika kita melihat peta terkini, area berwarna hijau yang ditandai merupakan wilayah dataran tinggi Golan, wilayah strategis di Suriah Selatannya, kini berada di bawah penguasaan militer Israel. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bahkan menyatakan bahwa wilayah ini, yang sejak 1974 secara resmi ditetapkan sebagai zona demilitarisasi, akan menjadi bagian permanen dari Israel. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar mencoba membenarkan serangan tersebut dengan menyebut bahwa sasarannya adalah fasilitas yang diduga menyimpan senjata kimia serta peluncur roket jarak jauh. Selain itu, Israel juga mengklaim bahwa serangan tersebut dilakukan untuk melindungi komunitas Druze, kelompok minoritas yang berada di Suriah dan memiliki hubungan historis dengan Israel. Namun, respons keras pun datang, pemerintah Iran secara tegas mengecam tindakan militer Israel ini. Meski pihak Suriah belum melakukan pembalasan secara militer, mereka mengecam serangan tersebut sebagai tindakan kriminal yang jelas-jelas melanggar hukum internasional dan kedaulatan negara mereka. Tak lama setelah serangan itu, Iran mengambil sikap yang lebih lantang.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dalam pernyataan resmi melalui akun X miliknya mengutuk gelombang agresi militer Israel terhadap Suriah dan menuntut agar kekerasan semacam ini segera dihentikan. Araghchi menegaskan bahwa Iran mendukung penuh kedaulatan dan keutuhan wilayah Suriah serta berkomitmen untuk terus berada di sisi rakyat Suriah dalam menghadapi tekanan militer asing. Pertanyaannya kini, siapa yang akan menjadi target berikutnya? Serangkaian serangan ini menunjukkan pola yang sangat jelas. Israel terus melancarkan tindakan agresif tanpa memperhatikan batas-batas negara atau hukum internasional. Saat ini Iran tengah membangun kembali kekuatan militernya dengan jauh lebih serius, menyusul perang 12 hari yang terjadi melawan Israel beberapa waktu lalu. Dari konflik tersebut, Iran menyadari titik-titik kelemahan mereka, dan kini mereka berupaya memperbaikinya dengan memperkuat seluruh lini pertahanan. Namun bukan hanya itu, mereka juga mempelajari secara rinci kelemahan-kelemahan Israel. Pihak Iran kini bahkan mengklaim telah memiliki persediaan militer yang cukup untuk bertahan dalam peperangan hingga 1 dekade penuh, jika situasi benar-benar mengarah ke sana. Sebuah pernyataan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Di sisi lain, seperti sudah menjadi pola berulang, Amerika Serikat kembali muncul sebagai aktor dominan dalam mengatur arah konflik. Setiap kali Israel melakukan serangan besar, Amerika Serikat selalu datang membawa citra sebagai pahlawan penengah, namun menariknya tanpa sekalipun mengecam tindakan Israel. Padahal, seperti yang banyak diketahui, Amerika Serikat juga merupakan pemasok utama senjata bagi Israel. Baru-baru ini, laporan dari BBC menyebutkan bahwa Amerika Serikat tengah berupaya mengatur langkah-langkah menuju gencatan senjata di Suriah. Sekretaris Negara Marco Rubio menyampaikan kekhawatiran atas eskalasi yang terjadi, menyebutnya sebagai situasi yang mengerikan. Ia berharap akan ada kemajuan dalam beberapa jam ke depan menuju penghentian kekerasan. Rubio juga menegaskan bahwa pihaknya telah menjalin komunikasi langsung dengan pemerintah Israel maupun Suriah, dan menyebut konflik ini mungkin saja berakar dari kesalahpahaman. Sementara itu, berdasarkan laporan Axios yang dikutip Reuters, pemerintahan Trump disebut telah secara langsung meminta Israel untuk menghentikan serangan terhadap militer Suriah di wilayah selatan. Permintaan tersebut akhirnya dipenuhi dan serangan dihentikan pada malam yang sama. Namun meskipun serangan berhenti, dampaknya tetap besar. Serangan Israel yang menyasar jantung pertahanan Damaskus termasuk Kementerian Pertahanan Suriah menjadi salah satu eskalasi militer terbesar sejak tahun 2018. Serangan ini membuka kemungkinan bagi Suriah untuk melakukan pembalasan, dan bukan tidak mungkin, balasan itu akan disalurkan melalui kelompok-kelompok proksi seperti Hizbullah di Lebanon atau milisi-milisi yang berbasis di Irak. Hal ini berpotensi memicu efek domino yang memperluas konflik ke berbagai wilayah di kawasan Timur Tengah. Namun terlepas dari semua kemungkinan tersebut, satu hal kembali menjadi sorotan. Israel kembali menunjukkan seolah mereka bisa bebas menyerang negara lain tanpa konsekuensi yang berarti. Dan di tengah semua ini, pertanyaan yang terus bergema adalah di mana posisi Perserikatan Bangsa-Bangsa? Mengapa tidak ada langkah tegas yang mampu menghentikan siklus kekerasan ini? Di mana letak kedaulatan dunia saat ini, ketika sebuah negara seperti Israel secara berulang kali melancarkan serangan ke negara-negara sekitarnya Palestina, Lebanon, Iran, dan kini Suriah? Serangan terhadap Damaskus bukan sekadar tindakan militer. Ini adalah pesan politik yang sangat jelas. Sebuah demonstrasi kekuatan dan dominasi yang mencerminkan bagaimana Israel ingin mengukuhkan cengkeramannya atas kawasan. Ketika istana negara diserang dan pemerintahan yang sah dibombardir, maka ini bukan lagi konflik antara dua kekuatan bersenjata. Ini adalah upaya nyata untuk menghancurkan legitimasi dan kedaulatan suatu bangsa dari akar terdalamnya. Ini adalah bentuk penyangkalan terhadap keberadaan Suriah sebagai negara yang berdaulat. Iran telah bersumpah siap untuk menghadapi perang selama 10 tahun penuh jika diperlukan. Suriah saat ini tengah terluka namun masih belum membalas. Dan seperti biasa, Amerika Serikat muncul di panggung sebagai penengah. Namun perannya bukanlah sebagai penyeimbang, melainkan sebagai sekutu, bahkan bisa dikatakan sebagai pemasok amunisi, baik secara harfiah maupun politik, kepada Israel. Pertanyaan besar kini muncul, sampai kapan dunia akan terus diam? Sampai kapan Perserikatan Bangsa-Bangsa hanya menjadi penonton dalam drama kekerasan ini? Karena jika hari ini Damaskus bisa dihancurkan tanpa ada perlawanan global, maka kita harus bertanya siapa yang akan menjadi target berikutnya. Apa yang sedang terjadi bukan hanya persoalan militer, tetapi ujian terhadap keberanian komunitas internasional untuk menegakkan keadilan dan kedaulatan. Dunia tidak bisa terus menutup mata, sebab diam di tengah ketidakadilan adalah bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai perdamaian itu sendiri.